Kembali di Kompas Siang, Saudara. Setelah dituntut 12 tahun penjara, terdakwa Mario Dandi menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora pada hari ini. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mario Dandi menyatakan bersedia membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sesuai kemampuan dan kondisinya saat ini. Dalam nota pembelaan pribadinya, Mario mengaku penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora telah berdampak buruk pada keluarganya, terutama pada sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, yang saat ini terjerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Pada kesempatan yang sama, Mario Dandi juga membuka suara soal restitusi atau ganti rugi sebesar 120 miliar rupiah yang harus dibayarkannya kepada David Ozora. Mario menyatakan bersedia membayar restitusi sesuai kemampuan dan kondisinya saat ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sangat terkejut ketika mendengar jumlah restitusi yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Sejak awal kejadian, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami keluarga korban menjadi suatu beban moral bagi saya. Dengan jumlah restitusi yang sangat besar tersebut, maka dengan itikat baik, saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya. Yang mana saat ini saya sedang menjalani hukuman pidana, belum mempunyai penghasilan, dan tidak memiliki harta apapun. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan hal ini sesuai dengan kondisi saya dan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio penjara 12 tahun. Menurut Jaksa, perencanaan dilakukan Mario bersama terdakwa lainnya, Shane Lucas dan juga anak AG. Selain tuntutan 12 tahun penjara, Jaksa juga menuntut Mario Dandi dan dua terdakwa lainnya, yakni Shane Lucas dan anak AG untuk membayar restitusi terhadap David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Restitusi akan diganti hukuman 7 tahun penjara jika para terdakwa tidak mampu membayarnya. Sementara itu, Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Shane dianggap ikut dalam perencanaan penganiayaan dan sadar dengan motif penganiayaan terhadap korban David Ozora. Lalu kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, selain soal restitusi sebesar 120 miliar rupiah, apa saja poin-poin yang telah disampaikan oleh terdakwa Mario Dandi dalam nota pembelaannya? Sehubungan dengan restitusi, sebetulnya sekalipun ia menyampaikan siap untuk membayar, tapi catatannya adalah ia siap membayar ganti rugi kepada David Ozora atas tindakannya menganiaya berat dengan rencana terlebih dahulu kalau berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini sesuai dengan kemampuannya. Mengingat ia belum punya aset, ia belum punya pendapatan tetap, belum punya gaji tetap begitu, sehingga tidak mampu untuk membayar keseluruhan tanggungan yang dibebankan kepada dirinya sesuai dengan perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebesar 120,3 miliar rupiah lebih. Itu pun tidak dibebankan angka 120 M itu hanya kepada Mario Dandi, tapi juga untuk terdakwa Shane Lucas Pangaudian Lumbantoruan. Hal lain yang juga menjadi perhatian saya selama pembacaan pembelaan pribadi oleh Mario Dandi Satrio ini adalah garis besarnya adalah rasa menyesal dan permohonan maaf. Rasa menyesal serta permohonan maaf pertama ia sampaikan kepada David dan juga keluarga, serta menyadari atau menyesali atas segala tindakannya membuat akhirnya David Ozora ini mengalami cedera cukup serius terutama pada bagian syaraf, sehingga sampai dengan saat ini setidaknya yang terakhir kami pahami dari pihak keluarga masih melakukan pengobatan, masih melakukan terapi untuk David Ozora ini sehingga bisa pulih begitu, jauh lebih pulih ketimbang kondisi beberapa waktu sebelumnya. Dan juga disampaikan ada doa kepada David untuk bisa segera pulih dan sehat. Itu permohonan maaf pertama. Permohonan maaf kedua ia sampaikan juga kepada keluarganya, terlebih kepada sang ayah Rafael Alun Trisambodo, karena imbas dari perbuatannya ini atau proses hukum yang sedang ia jalani ini, sang ayah juga terjerat kasus hukum. Ada 2 kasus yang menjerat, yakni dugaan gratifikasi serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga ada permohonan maaf kepada ibunya atas segala hal yang dialami oleh keluarga. Kemudian permohonan maaf berikutnya ditujukan kepada AG, pelaku anak
AG yang sudah dijatuhi vonis 3,5 tahun kurungan penjara di LPKA, sedang menjalani masa eksekusi pidana begitu, dan ia menyampaikan permohonan maaf, rasa menyesal dan ada rasa kecewa begitu. Dan disebutkan kalau saya kutip pernyataan dari Mario tadi dalam pembelaan pribadi, tak terbayang hubungan ini dapat cobaan begitu berat, ditambah ia mengambil ada kerinduan mendalam di situ. Kemudian juga disampaikan permohonan maaf kepada Shane Lucas yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia menyebut bahwa Shane Lucas ini sama sekali tidak tahu apapun tentang masalah yang sedang dialaminya begitu, dan menempatkan dia dalam situasi yang sulit. Itulah permohonan maaf yang disampaikan oleh Mario Dandi Satrio dalam nota pembelaan pribadinya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas, baik yang secara langsung atau tidak langsung terimbas atas kasus ini. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian di sini dalam nota pembelaan pribadi yang disampaikan oleh Mario Dandi Satrio, ia berharap bahwa majelis hakim bisa menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, ditambah lagi ada kondisi dari kondisi sosiologis yang dialami oleh dirinya yang sudah mendapatkan penghukuman begitu dari masyarakat atas segala pemberitaan berhubungan langsung dengan kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora ini. Disampaikan juga bahwa dengan usianya yang masih muda diharapkan bisa ada keringanan pidana terhadap dirinya. Kalau kita ingat lagi dalam surat ataupun juga nota tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang pekan lalu, Mario Dandi Satrio ini dijerat pidana sesuai dengan pasal penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dengan dijatuhi tuntutan pidana maksimal dalam aturan itu 12 tahun kurungan penjara, ditambah ada beban restitusi kepada dirinya bersama dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama dengan membayar 120 miliar rupiah lebih. Apabila kemudian restitusi itu tidak bisa dibayar oleh Mario Dandi Satrio, maka akan ada pidana penjara tambahan selama 7 tahun. Faktor-faktor yang memberatkan posisi Mario Dandi Satrio dalam kasus ini, ia disebut turut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Disebut pula perbuatan Mario ini sangat tidak manusiawi karena sadis hingga mengakibatkan David mengalami kerusakan otak hingga amnesia. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum adalah tindakan dari Mario ini sudah merusak masa depan korban David Ozora, dan dari keterangan ataupun juga dari pengakuan Mario Dandi Satrio dalam persidangan beberapa waktu lalu, ia mengakui ada kebohongan, dia tidak mengakui atau tidak menyampaikan secara benar sejumlah fakta-fakta saat dimintai keterangannya dalam proses penyidikan kasus ini, dan tidak ada upaya perdamaian antara dirinya dan dengan pihak keluarga korban. Sekarang masih dibacakan nota pledoi dari penasihat hukum David. Saya koreksi, penasihat hukum dari Mario Dandi Satrio di ruang persidangan. Jono. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Tifa Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.